Selamat sore para mahasiswa Teknik Industri BINUS Online Learning atau BOL. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Para mahasiswa. Baik. Oke. Baik. Hari ini kita masuk latihan untuk TP1 ya. Itu latihan TP1. TP itu tugas personal 1 ya. Yang pertama adalah tentukan nilai limit-limit berikut. Yang A-nya adalah limit Y menuju min 3 dari GY. Jadi bukan, kalau X bisa Y ya. Ini jika GY-nya adalah ada 2 nilai. Pertama adalah Y kuadrat tambah 9. Yang kedua adalah 3 dikurang 5Y. Di mana yang pertama Y kuadrat tambah 9 jika Y kecil dari min 3. Dan 3 kurang 5Y jika Y besar sama dengan min 3. Yang kanan sama ya, min 3, min 3, min 3. Ya. Oke. Apa artinya ada Y kecil min 3? Apa artinya Y besar sama dengan min 3? Nah, ini solusinya ya. Jadi kalau ini min 3, sebelah kiri dari min 3 itu adalah Y kecil dari min 3. Itu disebut limit kiri. Ya, sebelah kiri dari min 3 artinya Y kecil dari min 3 itu disebut limit kiri. Sedangkan sebelah kanan dari min 3 itu adalah sebelah kanan dari min 3 adalah Y besar dari min 3. Dan ini ada sama dengan. Kalau sama dengan berarti dia min 3-nya masuk ya, masuk. Dan sebelah kiri tidak. Ini disebut limit kanan. Nah, kalau menulis limit kiri, tulisnya limit Y menuju min 3 min. Ya, ada min atau panah ke bawah. Ya, ada gak? Jadi Y menuju min 3 min atau Y menuju min 3 panahnya ke bawah. Itu limit kiri. Ya, ini limit kiri. Kalau limit kanan, Y menuju min 3 plus, itu artinya kanan. Atau Y menuju min 3, panahnya ke atas. Sudah jelas? Halo? Jadi modelnya bisa tanda min atau panah ke bawah, atau tanda plus artinya kanan atau panah ke atas. Nah, limit kiri ini, limit kanan adalah limit Y menuju min 3 plus. Sudah jelas mengenai tandanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Oh ya. Baik. Sekarang kita masuk hitungannya ya. Kita masuk limit kiri. Limit kiri. Limit kiri adalah limit Y menuju min 3 min dari GY. Adalah limit Y menuju min 3 min itu kiri. Kita lihat yang kecil dari min 3 itu yang kiri kan. Y kecil min 3 itu mana? Y kecil, jika Y kecil min 3 berarti GY-nya adalah ini. Y kuadrat tambah 9. Kita masuk sini. Y kuadrat
tambah 9. Di mana Y-nya bernilai min 3 kan? Sudah masukkan nih. Y kuadrat berarti min 3 kuadrat ditambah 9. Hasilnya berapa? Min 3 kuadrat adalah plus 9, tambah 9 adalah 18. Kemudian limit kanan. Ya, limit kanan. Limit kanan adalah limit Y menuju min 3 plus dari GY adalah limit Y menuju min 3 plus, di mana kita lihat Y besar atau sama dengan min 3 nih ya. Y besar itu min 3 itu artinya yang besar ya. Ini kan besarnya artinya kanan, kalau sama dengan itu kalau termasuk sama dengannya. 3 kurang 5Y. 3 kurang 5Y. Kita masukkan 3 dikurang 5 kali Y-nya bernilai min 3 ya kan. Tanda min ini atau panah ke bawah, plus ini atau panah ke atas. Ini nih tadi ya sebelumnya ya. Jadi nilainya Y min 3 sehingga ini adalah 3 min kali min plus 5 tambah 5 kali 3 15 hasilnya 18. Ternyata limit kiri sama limit kanan sama enggak? Sama enggak limit kiri sama limit kanannya? Sama, Pak. Sama ya. Jadi limit Y menuju min 3 min itu limit kiri dari GY ternyata sama dengan limit Y menuju min 3 plus dari GY yang sama nilai 18. Kalau ini hal ini terjadi dalam kontinuitas ini fungsi Y ini kontinu di titik X sama dengan di titik Y sama dengan min 3. Ya. Kalau ini kontinuitas, apakah fungsi ini kontinu atau diskontinu? Kalau hal ini terjadi, limit kiri sama dengan limit kanan, ya, maka ya kalau ditanya ini kontinuitas, apakah GY kontinu atau diskontinu? Ternyata kalau ini limit kiri sama limit kanan, pastilah fungsi GY adalah kontinu di Y sama dengan min 3. So jelas? Ini ada sama dengannya tadi kan? Sama dengan min 3. Sudah paham maksudnya? Kalau ditanya ini limit ya, silakan. Ya. Jadi intinya kalau hasilnya sama dia continue, kalau hasilnya beda discontinue gitu Pak atau? Ya. Kalau ini tidak sama dengan, maka ini adalah discontinue ya. Ini tambahan ya, sekali lagi ini tambahan. Kalau yang tanya kontinuitas, maka Anda jawab GY continue. Tolong paham, itu ada bocor ya. GY adalah continue di Y sama dengan min 3. GY continue di Y sama dengan min 3. Sudah jelas ya? Halo? Di Y sama dengan min 3. Jelas, Pak. Ini tambahannya. Kalau ini tambahannya sekali, ini bukan jawabannya. Jawabannya bersini aja kan. Ini kirinya sama ini kanan 18. Sudah. Kalau ditanya apakah GY ini continue atau discontinue? Karena ini sama, limit kiri sama limit kanan, maka GY adalah GY continue di Y sama dengan 3. Kalau tidak sama, GY limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka GY discontinue ya, atau tidak continue ya. Discontinue di Y sama dengan 3. Sudah jelas? Halo? Jelas, Iya Pak. Pak, jelas Pak. Oke. Baik. Jelas Pak. Dan kita masuk dengan 1B latihannya. Limit X menuju tak hingga. Tulisan tak hingga itu seperti angka 8 tidur ya. Dari akar X kuadrat ditambah 4X dikurangi akar dari X kuadrat ditambah 5X. Nah ini yang Anda belajar kalau dimasukkan nih jawabannya ini tak hingga pangkat 2 tambah 4 kali tak hingga, akar tak hingga. Ini juga sama, tak hingga kurang tak hingga ini adalah bentuk tak tentu. Ya, bentuk tak tentu. Nah ini ada cara penyelesaiannya.
Saya udah kirim ya contoh latihannya ini. Yang latihan Sudah, ini yang saya terang ya, udah ya. Oke, ini dianggap kita pakai yang cara di SMA, masih ingat? Ini kita anggap per satu ya. Jadi fungsinya akar X kuadrat tambah 4X dikurang akar X kuadrat tambah 5X per 1. Dikali sekawan dari bisa pembilang, bisa penyebut. Ini kebetulan letaknya di pembilang, maka kita ambil sekawan dari pembilang. Jadi akar X kuadrat tambah 4X, min ini berubah tanda sekawannya, plus. Akarnya tetap ya, akarnya tetap tidak berubah. Yang berubah min sama plus. Min dari plus ini disebut sekawan. Kalau di bilangan kompleks itu namanya konjugat ya. Kalau ini sekawan ya. Seperti ada belajar di SMP juga ada, apa SMA ada. Tambah akar dari X kuadrat tambah 5X. Jelas sampai sini? Halo? Dikali jelas, dengan Pak. sekawan dari, tidak selalu penyebut ya. Tidak selalu Iya, penyebut, Pak. bisa pembilang, bisa penyebut. Bisa dua-duanya kadang-kadang. Kalau ini ada akar, di bawahnya ada akar, berarti pembilang dikali sekawan per sekawan, penyebut juga dikali sekawan per sekawan. Sehingga ini terjadi limit X menuju tak hingga dari, nah ini, ingat rumusnya A kurang B dikali A plus B, apa hasilnya? Masih ingat? A kuadrat, A kurang B tambah, A kurang B kali A tambah B. Hasilnya apa? Kuadrat suku yang sama, Di A kuadrat. kuadrat dikurang kuadrat suku yang berlawan tanda. Kan gitu kan? Iya, Jadi Pak. ini yang sama ini kan akar X kuadrat tambah 4X, kuadrat suku yang sama, dikurangi kuadrat suku yang berlawan tanda. Per 1 kali penyebut nih. Penyebut ini salin aja. Akar X kuadrat tambah 4X ditambah akar X kuadrat tambah 5X. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Akar pangkat 2 hilang akarnya kan? Ya. Akar pangkat 2 hilang akarnya. Sehingga terjadi berapa? Limit X menuju tak hingga, ini tinggal X kuadrat tambah 4X, akarnya hilang, dikurang ini juga. Tapi dalam kurung ya, karena ada min mempengaruhi. Ya. Dalam kurung ini akarnya hilang, X kuadrat tambah 5X. Per akar dari X kuadrat tambah 4X ditambah akar dari X kuadrat tambah 5X. Nah, ini kita cari, kita keluarkan. Kita keluarkan X-nya, bagaimana caranya? Akar X kuadrat tambah 4X. Supaya ini bisa dikeluarkan X kuadratnya, itu sama saja dengan X kuadrat dikali X kuadrat tambah 4X dikali X kuadrat dibagi X kuadrat. Sama enggak? Kalau X kuadrat ini kita coret, kembali ke semula enggak? Dikali X kuadrat pada pembilang dibagi X kuadrat pada penyebut. Jelas maksudnya? Halo? Kita yang bisa keluarkan X kuadrat sebetulnya. Jadi ini kali X kuadrat dibagi X kuadrat. Karena ini X kuadrat ya. Oke ya? Halo? Pangkat genap. Pangkat genap kalau nggak ganjil nggak bisa. Pangkat ganjil mungkin ya bisa keluar tapi di dalamnya ada sisanya ya kan. Seperti pangkat 3 ya. X akar X ya kan. Ini jelas nggak maksudnya? Dikali X kuadrat dibagi X kuadrat. Ini artinya apa? Ini artinya akar dari X kuadrat gitu. Nah, ini yang dibagi X kuadrat. X kuadrat tambah 4X dibagi X kuadrat. Akar X kuadrat kan X. Nah, akar dari berapa nih? X kuadrat bagi X kuadrat 1. 4X dibagi X kuadrat lebih kecil ya. 4X dibagi X kuadrat lebih kecil 4 per X enggak? Dicoret X-nya 1. Sehingga Iya, Pak. 4 per X. Demikian juga yang, nah jadi ini kita salin nih. Ini hasilnya menjadi X
akar 1 ditambah 4 per X. Ditambah, nah ini kita cari lagi yang ini ya kan. Akar dari X kuadrat tambah 5X. Sama gak caranya? Kalau mau langsung, caranya dikali X kuadrat, kemudian X kuadrat tambah 5X boleh begini, dibagi X kuadrat. Sama enggak? Halo? Sama, Pak. Coret-coret balik lagi. Akar dari X kuadrat kan X. Akar dari, ini kita bagi. X kuadrat bagi X kuadrat berapa? 1. Kemudian 5X bagi X kuadrat diperkecil 5 per. 5 per X. Nah ini X akar 1 tambah 5 per X. Kemudian ini X kuadrat kurang X kuadrat habis nggak? 0 lah jumlahnya kan? X kuadrat kurang X kuadrat 0. 4X kurang 5X berapa? Minus X. Ya. X menuju tak hingga 4X kurang 5X adalah min X per X akar 1 ditambah 4 per X ditambah X akar 1 tambah 5 per X. Sekarang kita tanya, X pangkat berapa tertinggi di luar akar? Bukan dalam akar ya, di luar akar. Apakah 1 enggak? Halo? Apakah 1 enggak? Maka pembilang dan penyebut dibagi dengan X pangkat tertinggi. Ini untuk X menuju tak hingga nih. Untuk X menuju tak hingga selalu kita tanyakan X pangkat berapa tertinggi di luar akar. Ini X pangkat 1, ini X pangkat 1 di luar akar ya, ini X pangkat 1. Jadi pembilang dibagi X pangkat 1, penyebut semuanya juga dibagi X pangkat 1. Maka jelas nggak sampai sini? Halo? Saya belum begitu paham yang bagian terakhir tadi, Pak. Baik. Kita ulang lagi ya. Yang mana ini jelas nggak sampai sini? Ini kalau akar di pangkat 2 tinggal dalam kurung aja kan, akarnya hilang. Kurang. Akar di pangkat 2 akarnya hilang, tinggal dalam kurung, ya enggak? Itu ngerti enggak Mas? Sampai situ paham, Pak. Paham. Kemudian yang ini, akar ini dia yang ada di sebelah kanan nih. Akar dari X kuadrat tambah 4X ini sama lagi akar X kuadrat tambah 5X. Ini kita mengeluarkan X kuadratnya. Caranya kita kali X kuadrat, kemudian fungsi ini dibagi X kuadrat. Karena X kuadrat bagi X kuadrat 1 enggak? Halo? Ini jelas nggak nih? Ya. Oke. Akar dari X kuadrat berapa? Akar X kuadrat adalah X, ya enggak? X ya. Ya, kemudian ini kan udah bagi X kuadrat. X kuadrat bagi X kuadrat 1 enggak? Iya. Ini keluar ya, akar X kuadrat, X keluar dari akar. X kuadrat bagi X kuadrat 1. 4X tambah ya, tambah 4X dibagi X kuadrat, ini yang tadi nih. 4X dibagi X kuadrat, X-nya coret 1. Tinggal 4 per X enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, ini kita pindahin sini. Yang ini jadi, ini X akar 1 tambah 4 per X. Sampai sini jelas? Halo? Iya. Nah, kalau jelas, yang sebelahnya lagi. Yang sebelahnya tadi akar X kuadrat tambah 5X ini ya. Sama caranya, kita mengeluarkan X kuadrat. Dikali X kuadrat, dibagi X kuadrat. Ya, fungsi ini, X kuadrat tambah 5X, dikali X kuadrat, dikurung. Fungsi itu dibagi X kuadrat. Karena X kuadrat bagi X kuadrat kan 1. Ya enggak? Nah, akar dari X kuadrat berapa? X enggak? Akar dari X kuadrat adalah X. Ini akar. X kuadrat bagi X kuadrat 1 ditambah 5X dibagi X kuadrat 5 per X. Jelas sampai sini? Ini dipindahkan ke sini. Halo, sampai sini bisa dimengerti atau dipahami? Halo? Bisa, Pak. Oke, Pak. Bisa, Pak. Yang nanya tadi? Iya, bisa, Pak. Sampai Ya. sini. Bisa. Kemudian X kuadrat bagi X kuadrat 0 kan? X kuadrat kurang X kuadrat itu habis artinya 0. Kemudian 4X kurang 5X kan min X, ya kan? 4X kurang 5X min X. Ini salin aja. Sekarang tanya. X di luar akar, pangkat berapa tertinggi? X Pangkat di luar, 1.
pangkat 1. Ini pangkat 1, ini pangkat 1 di luar akar ya. Ingat di luar akar, ini juga pangkat 1. Maka pembilang dan penyebut sama-sama dibagi pangkat tertingginya, itu pangkat 1. Ya. Jadi gini. Jadi sama dengan limit X menuju tak hingga. Jadi ini min X ya. Min X dibagi X. Min X dibagi X. Kemudian yang penyebutnya juga X kali akar. Ya, X kali akar 1 tambah 4 per X dibagi X. Jadi pembilang dibagi X tertinggi X pangkat 1 ditambah, ya kan? Ditambah sebelahnya ini juga X akar 1 tambah 5 per X. X kali akar 1 tambah 5 per X dibagi X. Pembilang bagi X, penyebut bagi X. Jelas sampai sini? Halo? Iya, jelas, Pak. Oke, jadi limit X menuju tak hingga. X bagi X berapa? Minus 1. 1 kan? Jadi min X per X, min 1 kan? Per, ya enggak? Ini coret kan nih. Ya. X bagi X, min. X bagi X kan 1, jadi min 1. Ini X-nya coret. Ini X-nya coret. Apa tinggal? Akar 1 tambah 4 per X ditambah akar 1 ditambah 5 per X. Sampai sini jelas? Halo. Jelas, Pak. Oke. Nah, kemudian baru kita masukkan X menuju tak hingganya. X menuju tak hingga berarti X sama dengan tak hingga. Kita masukkan. Jadi, tapi limitnya tetap ditulis ya. Jangan lupa. Jadi, min 1 per akar 1 ditambah 4 dibagi tak hingga. X diganti tak hingga ya. X yang ganti tak hingga. Tambah akar 1 tambah 5 per tak hingga. Ya, limitnya tulisnya enggak pakai, karena limit konstan. Oke ya. Ini min 1. Akar dari apa? 1 ditambah 4 bagi tak hingga. Kalau di limit ya, kalau 4 bagi tak hingga itu tak terdefinisi, tapi karena ini limit 4 bagi tak hingga di perjanjian. 4 bagi tak hingga 0. Kemudian misalnya 5 bagi 0 tak hingga gitu ya. Tambah akar dari 1 tambah 5 bagi tak hingga 0. 0. Perjanjian. Ya, perjanjian ini limit, kan ini ada limitnya. Sehingga ya, ini limit boleh tetap ditulis. Min 1 per apa? Ini akar 1 ya. 1 tambah 0 1. Jadi akar 1 ini juga akar 1. Sehingga limit dari X menuju tak hingga min 1 per akar 1 1. Akar 1 1. Hasilnya berapa? Limit konstan kan? Min 1 per 2. Hasilnya berapa? Min setengah. Sudah jelas? Sampai sini? Halo? Atau ini mungkin posisinya sama dengan di sini. Min setengah. Oke? Cukup jelas ini? Ini yang berhubung dengan soal latihan Anda nanti ya. Soal tugas Anda. Ini anu. Halo, jelas nggak? Ini kok Tadi sempat putus ya, Pak ya? iya, Apa cuma saya kaget doang? juga putus ya. Tiba-tiba Iya, ini terus. internet di kampus nih, saya bukan di rumah. Di rumah saya pakai Saya bisnet. juga putus, Pak. Putus sama ya? Sekarang udah nyambung belum? Sama. Sudah, Udah. Pak. Pak. Udah, Pak. Oke, kita coba Suaranya kembali. jelas. Ya, ini kita tutup dulu kembali. Tidur lagi ya. Ini share screen.
Oke. Sekarang udah kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Sudah, Pak. Pak. Baik. Yang ini masih ada pertanyaan dulu. Yang 1B tadi, sekarang kita lanjutkan 1C. Ya. Kita lanjutkan dengan 1C. 1C adalah limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 kali sinus dari 1/X sudutnya. Nah, sebelum Anda kerja, periksa dulu tipe apakah dia. Periksa ya, kita periksa. Kita masukkan coba. Tak hingga pangkat 3 dikali sin 1/tak hingga. Nah, tak hingga pangkat 3 tak hingga. Sin dari 1/tak hingga berapa? 1/tak hingga dalam limit 0 kan? Ya enggak? Tak hingga kali sin 0, 0. Kalau kita balik 0 kali tak hingga. Ini adalah tipe 2. Oh ya, mungkin saya terangkan dulu bahwa di dalam limit itu ada bentuk tak tentu. Namanya bentuk tak tentu. Apa saja? Bentuk tak tentu itu ada 3 tipe. Tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1, ini yang pernah saudara pelajari di SMA. Kalau dicari limitnya dimasukkan 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Ada kan? Ya, ada, 0/0 Pak. atau tak hingga. Ini terkenal dengan dalil apa? Ada yang ingat? Dalil L hospital. Hospital. Ini orang Perancis ya. Nggak pakai S ya. Hostnya O pakai topi. Jadi dalil L hospital. Bukan kalau pakai S ini rumah sakit. Ya, hati-hati. Dalil L hospital. Yang kedua adalah 0 kali tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga. Yang ketiga adalah 1 pangkat tak hingga pangkat 0, dan 0 pangkat 0. Inilah 3 tipe bentuk tak tentu. Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jadi ini yang penting ya. Jadi ini penting tak diketahui ya. Baru kita lihat yang tadi yang soal 1C ini bentuknya apa nih? Tak hingga kali 0, kalau dibalik 0 kali tak hingga tipe apa? Tipe 2, betul enggak? Tipe 2 saya. Betul, Pak. Nah, tipe 2 harus diubah di tipe 1 ya. Apakah aslinya 0/0 atau tak hingga per hingga. Ada 2 cara ya. Jadi kalau tipe 2 kan ada 0 kali tak hingga dan 0 kali tak hingga. Ada 2 cara. Mungkin yang kita ubah misalnya tak hingganya yang kita ubah. Tak hingga itu dalam perjanjian limit itu adalah 1/0. Ya enggak? 1/0 kan tak hingga. Kalau kita kalikan jangan dicoret ya. Dicoret 1 ya. 0/0. Ini yang ini tipe 2 diubah di tipe 1 0/0, maka baru boleh gunakan 0/0, boleh gunakan dalil L hospital. Nah, atau yang ini nolnya diubah. 0 itu adalah 1/tak hingga. Ya, tekan soalnya ya. Kali tak hingga, jangan dicoret. Ini hasilnya tak hingga per tak hingga. Tak hingga per tak hingga menurut sini adalah tipe 1. Ya, tipe 1 boleh gunakan dalil L hospital. Jadi dalil hospital ini boleh dipakai apabila tipenya itu adalah tipe 1, 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Bagaimana? Cukup jelas, saudara-saudari? Halo? Atau kurang jelas? Saya ulang lagi. Halo? Jelas, Pak. Yang lain? Belum, Pak. Belum. Bisa Belum. diulangi, Pak. Belum, Baik. Pak. Ya. Boleh. Oke, bentuk tak tentu itu ada 3 tipe. Tipe pertama, bentuknya kalau kita masukkan nilainya berbentuk 0/0. Ada juga yang satu lagi tak hingga per tak hingga. Ya. Ini terkenal dengan dalil L hospital. Mungkin ingat nggak di SMA kalau Anda ketemu bentuk ini disebut dalil hospital itu adalah pembilangnya diturunkan sendiri per
penyebutnya diturunkan sendiri. Demikian enggak tengga petengga juga demikian. Pembilang diturunkan sendiri, penyebutnya diturunkan sendiri. Sendiri-sendiri ya. Bukan U per V, tapi pembilang diturunkan sendiri per penyebut turunkan sendiri. Paham itu dalam hospital? Saudara yang masih kurang paham? Sudah jelas? Halo? Jelas, Pak. Nah, kemudian tipe 2 berbentuk 0 kali tak hingga atau tak hingga kurang tak hingga. Ini modelnya aja. Nanti kita lihat soalnya ya. Kemudian kalau ketemu bentuknya seperti ini, ada dua kemungkinan. Dari 0 kali tak hingga, tipe 2, ini tipe 2 juga, bisa berbentuk 0 per 0, karena 0 tetap, tak hingga itu adalah perjanjiannya dalam limit 1/0, 0 kali 1/0 adalah 0 per 0. Tipe 1 baru boleh gunakan dalil L hospital. Atau kemungkinan nolnya diubah jadi seperti tak hingga, perjanjian juga, kali tak hingga adalah tak hingga per tak hingga, maka menjadi tipe 1, maka boleh menggunakan dalil L hospital. Apa dalil hospital itu? Pembilang diturunkan sendiri per penyebut turunkan sendiri. Sudah bisa dimengerti, dipahami? Halo? Halo? Bisa Ada suara? tolong dicontohkan dalil L hospitalnya, Pak? Oke. Kita lihat sini ya. Limit X menuju 0 dari sin X per X. Kowe coba lihat so aku harus ngomong akeh. Kita masukkan ya. Jadi ini buramnya. Sin 0 per 0. Sin 0, 0. 0 total. Ini tipe 1 nih. Halo? Berarti Iya, ini tipe 1, masukkan Pak. sin 0 per 0. Iya, tipe 1, Ternyata Pak. 0 per 0 tipe 1 boleh gunakan dalil L hospital. Apa artinya hospital? Sin X diturunkan apa? Didiferensiakan. Sin X didiferensiakan cos X. X turunkan 1. Coba kita masukkan. Limit X menuju 0 dari X-nya diganti 0 ya. Cos 0 per 1. Cos 0 berapa? 1. 1 bagi 1 berapa? 1 kan? 1. Limit sin X per X kan 1 nilai. Sudah jelas? Ini salah satu contohnya. Halo. Iya, Pak. Oke. Pak, mau nanya. Ya, silakan. Jadi kalau kita misalnya ketemu tipe 2, kalau nggak tipe 3 itu harus diubah ke tipe 1 ya, Pak? Ya. Tipe 3 diubah di tipe 2, tipe 2 diubah tipe 1. Urutannya gitu. Itu mengapa dibikin 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi itu memang urutannya demikian yang ini. Ya. Baik, Pak. Tipe 3 bisa diubah tipe 2, tipe 2 diubah tipe 1, baru boleh gunakan dalam hospital. Jadi dalam hospital ini bisa dipakai kalau dia tipe 1. Kalau bukan tipe 1 tidak bisa diselesaikan. Sudah jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Oke, Pak. Jelas, Pak. Iya, Jelas, Pak. Pak. Sudah jelas, Pak. Cuma kadang-kadang tipe 3 ada rumus istimewanya, terutama yang 1 pangkat tengah ya, ada rumus istimewanya. Nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke soal kita yang 1C tadi ya. Kita tutup. 1C tadi apa? Limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 kali sin seper X. Tadi kita sudah periksa tak hingga pangkat 3 kali sin seper tak hingga. Ya nak? Apa? Tak hingga pangkat 3 tak hingga, sin seper tak hingga dan perjanjian 0, kemudian tak hingga kali 0 adalah 0 kali tak hingga. Ini adalah tipe Kedua. Tipe Jadi ini 2. adalah tipe 2. Bagaimana menjadi tipe 1? Harus kita ubah dalam bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga kan? Sekarang kita tanya, mana mudah diturunkan? Sin seper X atau S pangkat 3? Jadi per ini misalnya saya bikin sin seper X per S pangkat 3 turun ke bawah jadi apa? S pangkat min 3. Halo? Iya, Pak. Oke ya. Jelas ya ini? S pangkat min 3. Kemudian
Ya. Kita periksa tipe apakah ini? Coba. Ini artinya sin seper X per, ini S pangkat min 3 ini kan seper S pangkat 3. Coba kita masukkan sin seper tak hingga per seper tak hingga pangkat 3. Anda tahu sin tak hingga seper tak hingga adalah 0 per seper ini tak hingga pangkat 3 tak hingga seper tak hingga juga 0. Sin 0 0 per 0. Tipe apa nih? Tipe 1 enggak nih? Tipe 1, Pak. Tipe Iya, Pak, 1. tipe Ternyata 1, Pak. ini adalah tipe 1. Maka boleh gunakan dalil L hospital. Ya, the hospital yaitu apa? Sin U tunannya apa? Sin U tunannya cos U kali U aksen. Per X pangkat min 3 tunannya apa? Min 3 kali X pangkat min 3 kurang 1. Enak? Halo? Ya, Pak. Ya. Kita sambung sini dulu ya. Jadi sama dengan tadi apa nih? Limit X menuju tak hingga gitu ya. Sin U turunannya cos U kali U aksen enggak? Sin U turunannya cos U kali U aksen kan? U-nya seper X, ya kan? Rumusnya apa? Sin U turunannya cos U kali U aksen. Terus penyebutnya X pangkat min 3 turunkan apa? X pangkat N. X pangkat N turunannya apa? Wah, ini banyak rumusnya. Mungkin saya tambah di sebelah sini ya. Jadi kalau Y sama dengan sin U, maka Y aksen adalah cos U kali U aksen. U aksen itu apa? DU per DX ya. U diturunkan dari X. Kalau satu lagi Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksen apa? Pangkatnya kali X pangkatnya kurang 1. Oke, ini rumus-rumus dasarnya ya. Coba lihat videonya. Ada yang saya ngajar di kelas, yang saya syuting di kelas, kemudian saya upload ke YouTube. Ada saya kasih ke Anda ya. Halo? Ya, coba dilihat. Ya, Pak. Baik. Banyak kerjaan Anda mesti pelajari itu ya. Oke. Jadi ini X pangkat min 3, X pangkat N. N-nya negatif ya, min 3. Jadi pangkatnya N kali X pangkatnya dikurang 1. Sehingga hasilnya ini yang tunggal. Kalau U aksen dikali lagi dengan U aksen ya. Dikali U aksen. Ini tidak ada, ini E aksen 1 nih tulis. Sehingga limit X menuju tak hingga cos dari seper X kali seper X ini sama enggak pangkat min 1 aksen. Belum diturunkan ya. Seper X kita ubah menjadi X pangkat min 1 enggak, X naik ke atas. Kalau X naik ke atas pangkatnya berubah kan, plus 1 menjadi min 1. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini min 3. Ini X pangkat berapa? Min 3 tambah min 1 min 4. Sehingga hasilnya apa? Limit X menuju tak hingga dari apa nih? Cos seper X kali, nah ini X pangkat N, N-nya negatif ya, min 1, pangkatnya min 1, X pangkatnya min 1 dikurang 1 per min 3 X pangkat min 4. Ya. Halo. Nah, sekarang hasilnya apa? Limit X menuju tak hingga dari ini min ya. Min bagi min atau bin dulu, min kosinus dari seper X, itu yang mau dikurung seper X-nya boleh. Mau dikurung boleh. Dikali X pangkat min 2 per min 3 X pangkat min 4. Supaya pangkat min hilang, X pangkat min 2 turun ke bawah, X pangkat min 4 dari bawah naik ke atas. Boleh kan? Halo? Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Nah, ini tak hingga. Ini min bagi min plus ya. Min bagi min Plus. plus. Oke. Plus. Terus ini
cos 1/x, X. X pangkat ini 3 ya, min bagi plus, X pangkat min 2 turun ke bawah, supaya X. ini menjadi tandanya plus, tandanya berlawanan, turun ke bawah. Ini X pangkat min 4 X pangkat 4. naik ke atas. Ya, Atas. Pangkat 4. kecil nih, coret. Tinggal berapa? 2 anak. 2. Ya, betul. Sehingga limit X menuju tak hingga dari apa? Kosinus 1/x Kosinus 1/x kali X per 3 anak. Ini X kuadrat ya. X kuadrat. Kuadrat ya, Bang. Nah, masukkan iya. lagi. Limit X menuju tak hingga, coba masukkan. Kosinus dari 1/hingga kali tak hingga pangkat 2 per 3. Berapa? Limit X menuju tak hingga, kosinus berapa nih? 0 ya? 0, Pak. 0 kali tak hingga per 3. Cos 0 berapa? 1 ya? Cos 0. Cos 1. 0. 1 kali tak hingga per 3 kan? Ya, 1 Pak. kali tak hingga bagi 3? Pak hingga. Tak hingga juga. Wah, Tak hingga juga. Jelas sampai sini? Ini jalan panjang, ada jalan pendek ya, sabar ya. Ngerti enggak sampai sini? Pakai dalam hospitalnya. Pak, Panjang ya? mau tanya, Pak. Ya, silakan. Yang cos 0 itu dapat nilai 1 dari mana, Pak? Trigonometri. Ya, lupa di SMA ya. Saya SMK sih, Pak. Ya, sama. Cos 0 itu 1. Cos 0 derajat atau 0 radian, sama kan? 1. 0 derajat deh. Kemudian cos 30, istimewa ya, adalah berapa? Setengah. Kosinus 60 derajat adalah setengah akar 3. Kosinus 90, oh ini baterai. 0. Kosinus 90 0, Pak. Ya. Kosinus 90 derajat adalah 0. Turun yang sudut istimewa lagi. Sin. 0 derajat adalah 0. 0. Kemudian cos 0. 30 derajat. Oh, sorry, 30 derajat. Galak aman, 30 Pak. derajat. Iya, 30 derajat adalah setengah akar 3. Bersemangat, Pak. Kemudian Setengah, kosinus Pak. sin nih sih. Maaf. Pak, sin 30 Ya, setengah. terima kasih. Sin 30 adalah setengah, cos 30 setengah akar 3, saya salah. Ya, setengah akar 3. Hai. Cos 60 setengah, ini juga. Coba ini mana draw ini. Sin 60 Bentar, ini salah tadi ini. Sin 60 setengah akar. Cos 30 setengah akar 3. 3. Artinya harus ada pensilnya nih. Sin 90. Jadi cos 30 adalah setengah akar 3, sin 30 setengah. Kemudian sin 60 adalah setengah akar 3. Ini silang nih, Anda lihat, silang kan? Silang, kan? Iya, Pak. Sin 30 sama cos 60 setengah, sin 30 sama dengan cos 30 sama sin 60. Kemudian sin 90 derajat adalah 1. apa? 1, Pak. 1. Kan sin 90. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Nah, enggak ya. Ada. Oh iya. Sin 91. 1, Pak. Salah, sorry. Sin 91, tangannya yang tak enggak ya. Tangannya sin per cos ya. Sin 91. Nah, ini sudut istimewa, ada sudut, ya ini lagi. Oke. Ini cos dari berarti ya. Cos 0, 1, oke. Cos yang ini sin 0, 0 ya. Tuh. Kemudian sudut 45 lagi. Berapa? Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Cos 45 juga setengah akar 2. Nah, tangan 30 sepertiga akar 3. Tangan 60 akar 3. Tangan 45 1.
Ya kan? Oh, iya. Tangen 90, nah itunya. Tangen kan sin per Tak cos. Sin 90 1 per cos 90 0. 1 bagi 0 kan tak hingga. hingga. Ya ini jadi Pak, itu cos 45 derajat sama kanan kiri sama itu, Pak. ini tangen 90. Ini tangen 45. Yang Tangan- di baris ketiga, Pak. 1 2 3. Yang cos Ini Cos 45. cos 45 derajat, Pak. Sin juga sama nilainya. Cos 45 sama sin 45 sih. Sin 45 juga setengah kedua sama. Jadi cos 45 sama dengan sin 45 setengah kedua. Ya. Halo? Ya, Pak. Ya, iya Pak. Bagusnya Iya, pakai tabel ya, pakai tabel lebih jelas ya. Oke, Hmm. jadi tadi Anda tanya mengapa cos 01 itu alasan. Nah, soal yang tadi sebetulnya ini istimewa ya. Kalau kita lihat 1C tadi, coba lihat 1C tadi, tidak sepanjang itu jalannya, Anda pakai jalan pendek yang ini. Dasarnya dulu, ya, dasarnya ini. Limit dari X juta hingga dari sin seper X per seper X, ya, per seper X itu nilainya adalah 1. Mengapa? Nah, ya ini 1 jawabnya. Mengapa? Kalau dimasukkan coba, kalau kita masukkan sin sepeta hingga per sepeta hingga berapa? Sin sepeta ini 0, ini 0. Sin per 0 per 0. 0. Ya kan? 0 per 0. Berarti ini boleh pakai dalih hospital nggak? Ternyata ini sin seper X per seper X. Super X. Tipe ini adalah tipe 1. Dia nak 0 per 0 kan tipe 1. Jadi boleh gunakan Iya, Pak. dalil L hospital. Ini dalam Hospital. sin U tulisannya Sin. apa? Cos U kali U aksen. Penyebut aksen. Aksen. Coret aja aksennya. Ya kan? Tinggal apa? Baik. Tinggal Cos. adalah limit X menuju tak hingga dari cos seper X. Cos super Ya. X. Masuknya ini. Jadi limit X menuju tak hingga dari kosinus seper tak hingga adalah apa? Kosinus seper tak hingga adalah 0. Cos 0 berapa? 0. 1. Ini 1 kan? Jelas nggak? Jadi limit ini adalah 1. Nah, sehingga 1C tadi ini sebelumnya. Barulah kita masuk ke soal 1C-nya ya. Dengan panjang lebar tadi. 1C-nya kita masuk limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 sin dari seper X. Nah, ini sengaja kita bikin limit X menuju tak hingga dari sin seper X. Ini X pangkat 3. Ini supaya J1 kan dibagi seper X. Itu enggak? Halo? Supaya yang satu ini sin U per U gitu maksudnya. Ya. Oh, iya, Pak. Ini jadi 1 nilainya. Karena ini dibagi seper X, ini dikali dengan seper X. Dikali ya. Sehingga ini hasilnya 1. Ini coret nih. Ini 1, ini tinggal 2. Dimasukkan nih 1 kali tak hingga pangkat 2. Tak hingga pangkat 2 tak hingga kali 1 tak hingga. Selesai. Hanya berapa baris? 3 baris. Selesai. Jadi pakai dasar ini yang tadi ya. Ini nilainya 1. Sudah jelas? Ini pendek ya. Tadi kan panjang sekali ya. Bertele dulu. Itu dalam hospital gitu. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ya. Sudah paham ini? Pakai gini? Halo? Paham, Pak. Atau Paham, ada Pak. masih Belum, kurang Pak. ngerti? Belum. Ulang Iya, lagi. belum, Pak. Ulang lagi. Limit X menuju tak hingga. Tadi kan X pangkat 3 kali sin seper X. Dan mau dikurung boleh. Kita ingat kalau X menuju tak hingga, limit kita tahu limit ini kalau ini nggak usah kita hitung itu ya. Kita tahu limit X menuju tak hingga dari sin seper X dibagi
sudutnya sama, super X nilainya 1. Ini sudah kita buktiin tadi kan? Halo, yang di atasnya tadi. Sudah kita buktikan? Ini ya. Limit ini. Betul nggak 1 depannya? Halo? Limit X menuju hingga Iya, Pak. sin 1 sudah terbukti Pak. ya? Oke, jadi Iya, kita Pak. terbukti, kita pakai aja. Jadi kita karena lihat ini, Oh, kalau gitu saya buat aja jadi 1 dulu. Bagaimana caranya? Ya buat nih sin super X, atau sini X. X pangkat 3 sini kan. Ini dibagi super X enggak? Iya, Gini ya. Karena ini Kenapa dibagi super- super X, Pak? kan kan nama tadi ini harus sama sudutnya, sin U per U. Sin Z per Z. Ini yang sama. Ini sengaja. Ini tadi Oke. kita udah buktiin tadi enggak? Coba lihat tadi mana yang kita buktiin. Ini. Sin super X per super X. Nilai 1 enggak? Kita buktiin. ya Halo? 1. Benar kan? 1 dapatnya? Iya, Jadi kita Pak. udah buktiin 1. Nah, kalau ini berarti nilai ini 1. Sudah. Ini 1 nilainya. Karena ini dibagi super X, ini kan ada tadi. Maka ini harus dikali super X per 1 enggak? Halo? Kalau dibagi super X, dikali super X enggak di atasnya? Ini kan boleh nggak Iya. begini? Iya, persamaan, Pak. Iya, Oke. Ini bisa coret enggak? Ini coret 1, ini tinggal pangkat 2, ya kan? 2. Nah, ini nilainya adalah 1, ini tinggal X kuadrat. Berarti ini tak X hingga pangkat 2. pangkat 2. Ya kan? X pangkat 3 Iya, kali Pak. super X kan X kuadrat. Ngerti enggak maksudnya ini? Iya. Kalau kurang ngerti. Ya, kita ulang lagi. X, X-nya dijadikan tak terhingga, Gini Ibu. dulu lah, supaya Anda enggak bingung. Kan X Ya. menjadi tak hingga. Ya, ini kita hapus dulu aja, oke. Ya, salin dulu. Limit, jadi X menuju tak hingga dari sin super X per super X yang nilai 1 dikali, ini tinggal apa? X kuadrat per 1 enggak? X pangkat 3 kali super X, kan X pangkat 3 bagi X kan X kuadrat. Nah, ini nilainya berapa? 1, berarti 1 kali, ini X kuadrat tinggal per 1 kan X kuadrat. Masukkan X-nya apa nih? Menuju tak hingga pangkat 2. Hasilnya Tak apa? hingga. Tak hingga. Tak hingga. Ya, jawabnya tak hingga, sudah selesai. Pendek ke jalannya. Tidak sepanjang tadi ya. Pakai dalil Twitter justru jadi panjang. Ada yang panjang dan pendek, enggak tentu sih. Oke. Cukup jelas? Kalau nggak Jelas, tanya, ya. Cukup, Pak. Tanya, ya. Sampai ngerti ya. Baik. Kalau sudah, kita terus lagi. Hitung limit tak tentu berikut. Nah, ada lagi nih. Oh ya, tadi yang bentuk ini ada rumusnya tadi yang Sin konstan. pangkat. Bukan. Untuk tak tentu tadi mana? Oh, yang 3. Di slide 6, Pak. Slide 6 ya. Oh ya ini. Yang Iya. satu pangkat terhingga ini punya istimewa ya. Jadi bentuk Iya. satu pangkat terhingga itu punya rumus istimewa. Jadi ada rumus istimewa dari 1 pangkat 3, ini adalah tipe 3, betul enggak? Ini ada rumusnya, limit X menuju A itu berapa ya? Mau 0, mau 2 atau berapa gitu ya. Dari 1 tambah U pangkat V, ini adalah E berpangkat limit X menuju A, U kali V. Ini rumusnya. Di mana limit U-nya, ya, limit U-nya sama dengan 0 dan limit V-nya sama dengan tak hingga. Paham Mas ya? Jadi kalau ini 1 pangkat tak hingga, limit dari X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit U kali V. Di mana limit U-nya 0 dan limit V-nya tak hingga. Ini kalau 1 tambah 0 kan 1. 1 tambah 0, 1 pangkat tak hingga. Itu pangkat tak hingga kan? Halo? Jelas nggak ini? Iya, Pak. Nah, sekarang Anda lihat dari soal 2B. Ya, atau nomor 2 nih. Hitung limit tak tentu berikutnya. Limit tak
tentu berikut. Yaitu nomor 2 ya. Limit dari X menuju 0 dari X plus 1 berpangkat kosekan X. Ini kan dibalik nih. Kita balik kan. Limit X menuju 0, 1 tambah X berpangkat kosekan X. Ini kan 1 plus U pangkat V, betul enggak? Iya, Pak. Sesuai rumus kan? Sesuai rumusnya apa tadi? Limit di atas. Limit X. 1 plus U pangkat V adalah E. E itu bilangan Euler ya. E itu adalah 2,718281 dan seterusnya. Ini disebut bilangan Euler. Euler, bukan ular ya. Euler. Euler nama orang nih. Ada rumus Euler, ada bilangan Euler ya. Hati-hati. Ya. Oke. Jadi limit 1 plus U pangkat V menurut rumus apa? E, tapi rumusnya E berpangkat limit X menuju 0 U kali V. Nah, masuk nih. E berpangkat limit X menuju 0, U-nya X kali V. V-nya kosekan X. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Yang lain? Ada yang kurang jelas? Ditanya ya. Kalau kurang jelas tanya. Jangan malu bertanya. Nggak mengerti nanti. Kalau tanya alamat sesat di jalan. Kalau ini nggak ngerti ya gagal. Ya. Siap. Nah, jadi U-nya sama dengan X, V-nya adalah kosekan X. Nah, kosekan itu sepersin enggak? Halo? Rumus dasarnya kan sin kali kosekan 1. Berarti kosekan adalah sepersin. Berarti X kali sepersin. Betul enggak? Kosekan kan sepersin. Seperti. Karena apa? Karena sin X kali kosekan X adalah 1. Sehingga berapa kosekan X? Kosekan X adalah 1 bagi sin sepersin X. Ini ya. Ini sama dengan E berpangkat limit X menuju 0, X kali 1X per sin X. Nah, limit ini adalah 1. Ya, ini adalah limit fungsi. Ya, limit fungsi trigonometri khusus ya, khusus X kali sin X ini adalah 1. Ini sama dengan E pangkat 1 adalah E. Selesai. Mengapa? Karena limit fungsi ada 2. Limit fungsi ada 2. Yang pertama adalah limit fungsi aljabar. Oh, Ya, fungsi aljabar berarti ini ada apa semacam ini X pangkat 2 atau segala macam ya. Yang kedua disebut limit fungsi trigonometri. Ya, trigonometri. Trigonometri itu apa? Ilmu ukur sudut, ilmu ukur segitiga ya. Adalah limit X menuju 0 sin X per X. Anda boleh tes nanti ya. Ini kalau masuk sin 0 per 0 per 0 tipe 1 boleh gunakan hospital. Sin turunannya cos X, X turunannya 1. Cos 0 1. Nah, kan betul. Dibalik juga sama. X per sin X. Hanya yang berlaku sin dan tangan. Ini juga limit X menuju 0 dari tangan X per X. Ini sama juga limit dari kebalikannya X per tangan X. Nilainya semuanya 1. Sudah jelas untuk limit fungsi trigonometri. Jelas sampai sini? Halo? Ini saya save dulu ya. Ya, jelas, Pak. Bisa tolong ulangi, Pak? Tidak apa, kita ulang. Suaranya agak Limit delay, Pak. fungsi terbagi 2. Limit fungsi aljabar yang ada E pangkat X sama ln X gitu ya. Limit fungsi trigonometri yang istimewa hanya sin dan tangan. Tidak berlaku nih cos X per X, tidak ada. Secant X per X, tidak ada. Ya, yang ada sin X per X atau kebalikan X per sin X
tangen X per X atau X per tangen X. Nilainya X menuju 0 ya. Itu limitnya nilainya 1. Istimewa. Ini bisa kita tes dengan Dal-Spital tadi. Kita masukkan sin 0 per 0. Sin 0, 0. X 0, 0 per 0, maka boleh tipe 1 boleh menggunakan Dal-Spital. Kita turunkan. Sin X turunannya apa? Cos X per X turunannya 1. Kita coba sini. Limit X menuju 0 dari sin X per X. Kita masukkan sin 0 per 0. Sin 0 apa? 0. X-nya 0. 0 per 0 adalah tipe 1 enggak? Berarti boleh gunakan dalil L-Hospital. Kita gunakan dalil hospital. Pembilang kita turunkan. Sin X turunkan cos X. X turunkan 1. Enak? Masukkan. Limit X menuju 0. Cos 0 per 1. Cos 0, 1. 1 bagi 1, 1. Jadi limit sin X per X adalah 1. Halo, jelas nggak sampai sini? Halo, Jelas, Pak. Jelas, Pak. ya, datangnya dari sana. Ya, sudah terjawab tuh ya. Yang tadi nomor 2, sekarang nomor 3. Ya. Nomor 3 kita masuk. Ini enaknya pakai PPT ini baru saya temukan dari teman saya kasih tahu bisa menggunakan PPT di Zoom. Selamanya saya gunakan di apa sih namanya? Microsoft Teams ya. Oke, sekarang nomor 3. Terakhir ya, tapi nanti kita tambah terus yang lain. Tentukan ya, ini modelnya mirip nanti dengan tugas Anda yang saya berikan ya. Tentukan nilai K ya. Sehingga fungsi F berikut. Nah, fungsi berikut ini continue. Nah, ini kasih tahu nih. Continue di X sama dengan 1. Ya, di X sama 1. Continue di X sama 1. Nah, fungsi X-nya diketahui ini adalah, nah ini ada bentuk akar dari 3X tambah 6. Kemudian dikurang akar dari X tambah 8. Kemudian ini untuk X tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan 1. Hati-hati. Kemudian ini sama dengan K untuk X sama dengan 1. Soalnya ini. Jelas soalnya? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Kita- Pak. Kita sudah Jelas, pelajari Pak. tadi kan fungsi X continue. Diketahui sini kan fungsi X continue di X sama dengan 1. Continue di X sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 kan ini. X sama dengan 1 ini ya. Ini nih. X sama dengan 1 berarti fungsi X sama dengan apa nih? Coba lihat. Ini X sama 1. Fungsi X sama dengan apa nih? K nak? K, Pak. K, ya, Pak. K. Akibatnya fungsi X sama dengan K. Yang ada sini kan X sama dengan 1 kan ini nih. Anda lihat nih. K. Fungsi X Iya. sama dengan K. Betul enggak? Oh. Oke ya. Berarti kalau dimasukkan X-nya 1 berapa nih? Kalau kita masukkan 1 nih. X-nya ganti 1. Di X sama dengan 1. Berarti fungsi 1 sama dengan 1 K. sama dengan K. Ya kan? Kan fungsi X continue di X sama dengan 1. Kita lihat dari soalnya X sama dengan 1. Nah, nih, fungsi X sama dengan apa nih? Fungsi X sama dengan K. Nah, X-nya sama dengan 1. Berarti X yang ganti 1. Fungsi 1 adalah K. Betul enggak? Halo? Iya. Betul. Iya, Oke. Pak. Baik. Kemudian, ini lanjutkan ya ke bawah. Nggak muat, tanggung nulisnya. Nah, sekarang kita cari limit ini. Limit X menuju 1 dari fungsi X. Ya. Kalau limitnya ini sama dengan fungsi 1, kayaknya continue. Kan ini continue. Harusnya kalau continue harus sama. X menuju 1 dari, nah kita lihat soalnya tadi.
Ya, untuk limit itu ini X tidak sama dengan 1 ya. X tidak sama dengan 1 itu untuk limit. Kalau sama dengan 1 ini fungsi X dengan K, kalau limit ini X tidak sama dengan 1, kita ambil. Jadi limit X menuju 1 dari fungsi X menuju 1 ini tidak langsung sama dengan 1 ya, itu maksudnya. Oke, dari fungsi X. Fungsi X-nya berapa? Akar 3X tambah 6 dikurang akar X tambah 8. Jadi akar 3X plus 6 dikurang akar X ditambah 8 8. per 1 berarti ya kan? X 8. per Iya, Pak. tunggu. Bilang untuk X tidak sama dengan 1, berarti ini penyebut tidak boleh 0 kan? Ingat enggak, penyebut tidak boleh 0. Penyebut Iya. tidak boleh 0. Berarti X tidak sama dengan 0 kan? Penyebutnya X, kan tadi X sama dengan 1 kan? Tidak sama dengan 1, kalau dipindahkan nih X kurang 1 sama dengan 0 enggak? Jadi ini yang kita ambil X kurang 1-nya. Ya, penyebut ingat harusnya ini tidak boleh 0. Ingat penyebut tidak boleh 0. Nangkap ceritanya? Halo? Oh Iya, ya, Pak. soalnya kurang nih, saya yang kurang. Ini sini harusnya ada ini ada per X min 1, saya yang lupa. Kurang 1. Ya, kurang ya. Kalau Anda lihat di yang saya berikan. Ya, per ini. Ya. Ya enggak usah pakai ini ya, enggak usah. Oke, ini jadi limit ini fungsi X-nya kan sudah tahu nih. Fungsi X-nya adalah untuk X tidak 1 ini yang limit. Akar kurang akar per X min 1. Oke. Ini kita hitung dulu, berapa nih? Berapa ini limitnya? Ingat yang tadi caranya. Limit X menuju 1 dari akar 3X tambah 6 dikurang akar X tambah 8 per X min 1 dikali dengan sekawan. Sekawan bisa pembilang, bisa penyebut. Yang ada akar ya. X kurang 1. X kurang 1, Pak. Yang ada akar kan pembilang, berarti sekawan dari pembilang. 3X tambah 6 lawan tanda. Kalau ini min, ini Positif. ya lawan tanda ya, itu namanya sekawan. Dikali sekawannya per sekawan. Sekawan per sekawan kan satu nilai. Betul enggak satu nilainya nih? Ini satu nilainya. Iya. Tidak, berarti pecahan ini tidak berubah nilainya. Ini kita tarik sini aja. Jadi limit X menuju 1. Nah, ini satu sukunya sama, satu sukunya lawan tanda. Ingat A kurang B kali A plus B. Apa nomornya? A kuadrat kurang B kuadrat. Kuadrat suku yang sama, ya kan? Akar 3X plus 6. Kuadrat suku yang sama dikurang kuadrat suku yang melawan tanda. X tambah 8 pangkat 2 per X min 1 dikali semua nih, ya, yaitu akar 3X tambah 6 tambah 6 ditambah akar X tambah 8 ya, dalam kurung. Ya. Jelas nggak sampai sini dulu? Sebelum dilanjutkan, ada yang masih kurang ngerti? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Oke. Pak. Jelas ya. Ingat akar pangkat 2 hilang akarnya. Hilang akarnya. Jadi limit X menuju 1 ini kasih dalam kurung ya, 3X plus 6 kurang ini dalam kurung enggak X tambah 8 X tambah 8 per X min 1 kali akar 3X plus 6 tambah akar X tambah 8. Nah, buka kurung. Sekarang kita buka kurung. Jadi ini limit X menuju 1. Nah, ini apa nih? 3X tambah 6. Kita salin ya. 3X tambah 6. Awas hati ini. Min X min 8 enggak? Min kali min. Min X min 8 kan? Min kali X tambah min kali 8. Min 8 kurang Min X 8. X kurang min Min 8. X min 8. Enak? Ya. 8, iya, Ya. Pak. Min X min 8 per ini salin aja. X min 1 salin ini apa nih? Akar 3X plus 6 3X tambah 6. 6 tambah akar tambah akar dari X tambah 8 ya? Ya. tambah 8. Tambah 8 ya? Betul ya? Tambah 8. Tambah 8. Oke.
Nah, ini jumlahkan dulu berapa nih? Limit X menuju 1, 3X 2x kurang X berapa? 2X, 6 kurang 8? Min kurang 2 Pak. per X min 1 kali akar 3X tambah 6 tambah akar X tambah 8. Ini memfaktorkan ya. Dikeluarkan yang sama. Ada yang sama enggak nih? Ada Berapa yang sama? 2 kan? 2 Angka 2. 2 angka dikeluarkan duanya. tinggal X min 1 enggak? X kurang 1 ya. X min 1 kali akar 3X plus 6 tambah akar X tambah 8. Betul enggak? Tidak. Yang Kalau dia X menuju 1, pasti X kurang 1 yang menyebabkan 0 per 0 itu ini. Ini coret. Betul enggak? oh, ya coret ya. Kita coret tinggal apa? 2 per Kita coret tinggallah limit X menuju 1, 2 per akar 3X plus 6 tambah akar X tambah 8. Masukkan deh. 2 per akar 2 kali 1. X-nya 1 ya. Iya, Tambah Pak. 6 ditambah akar 1 tambah 8. tambah 8. Ini berapa? 2 per akar 2 kali 1, 2 tambah 6, 8. Tambah 9. Akar 9. Oh, ada salah nih. Akar Sorry. 9. Ada salah saya. 2 tambah 3. Ini 3X ya. 2. Sorry. Ini 3X kok menjadi 2X di bawah. Itu Ini 3 ya. 3X berarti 3 kali 1 ya. Ya enggak? Akar 9 dan akar 9. Iya, Pak. Ya. Ini kan 3 kali 3 ya. 3 ini 3 3X 3 kali 1 tambah 6 tambah 1 tambah 8. 3X. Jadi akar 3 tambah 6 9, 1 tambah 8 9 akar 9. Jadi 2 per akar 9 3 tambah 3 kan? Jadi 2 Iya, per 6. Perkecil 6 sepertiga. 1/3. Nah, baru kita masukkan tadi fungsi X continue. Pak, bisa balik ke yang belakang lagi. Yang ini. Belakang lagi. Ini. Yang Sudah mana? cukup, Pak. Yang tadi, Pak. Yang tadi ini. Halaman 19 saja. Oke. Yang mana kurang jelas? Oke, Pak. Oke, cukup jelas, Pak. Tuh ya. Nah, fungsi X continue di X sama dengan 1 itu terjadi kalau limit X menuju 1 dari fungsi X nilainya sama dengan fungsi 1. Itu syaratnya. Jadi limit ini continue di X dengan 1 kalau limit X menuju 1 dari fungsi X sama dengan fungsi 1. Ini kan 1 di sini. 1 ya. Nah, limit fungsi X kita udah cari tadi. Mana ini? Ini ya kan. Limit fungsi X hasil terakhirnya apa tadi? Sepertiga. Sepertiga ya. Isi nih. Sepertiga. Kita cari lagi fungsi 1 di soal tadi. Berapa? Fungsi 1 sama dengan apa? Fungsi 1 sama dengan fungsi X dengan K. X-nya kan sama dengan 1. Jadi fungsi 1 K. Fungsi 1 berapa? K ya? Fungsi 1 Pak. K. Oke, ganti. Pak. Fungsi 1 sama dengan K. Kita balik. K adalah sepertiga. Sama dengan Sudah, sepertiga. selesai. Oh. Itu jawabannya. Jelas? Halo? Iya, Pak. Ngerti enggak itu? Jelas, jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak, jelas. Baik, kita lihat lagi. Nah, ini ada soal-soal yang soal tugasnya yang dari LMS lebih berat sih sebenarnya. Oke. Nah, ini ada yang saya ambil ini ya. Selidiki ya. Kekontinuan baca itu kan fungsi ya, ini soal nomor terakhir itu di mana fungsi X-nya sama dengan 4X dikurang X kuadrat, di mana X kecil sama dengan 4 dan
8 kurang 2X untuk X besar dari 4. Nah, ingat tadi? Ya. Kalau ini 4, sebelah kiri dari 4 artinya X kecil dari 4. Sebelah kanan X besar dari 4. Ya enggak? Yang sama dengan mana nih? Yang Ya, kecil Pak. ya. Oke, kita ikuti ini. Ya, ini kiri, limit kiri, ini limit kah? Kanan. Kanan. Udah, kita cari. Berapa limit kirinya? Kita cari ya, limit kiri. Kalau limit kiri sama limit kanan, maka dia continue di X dengan 4, ya kan? Kita cari. Limit kiri adalah limit X menuju 4 min. Min ya. Kalau atau panah ke bawah ya. Min dari fungsi X adalah apa? Limit X menuju 4 min. Ya, ini min. Min ini artinya kiri. Nah, mana yang kecil dari 4 mana? Ini artinya kan 4X. limit kiri itu artinya X kecil dari 4. Mana yang kecil dari 4? Kecil dari 4 kan ini yang atas. Fungsi X-nya mana? Ini. Ya kan? Ini kecil dari 4, berarti fungsi X-nya adalah 4X kurang 4X kurang X kuadrat. Enak? Iya, Kita Pak. lihat di sini. X kecil dari 4 adalah 4X kurang X kuadrat. Ini fungsi X-nya. Kita hitung berapa nih? Limit X menuju 4 min. Nah, X itu 4 ya. Min itu kiri, plus itu kanan gitu aja. Tanda ya. Jadi X-nya sama dengan 4 sebetulnya. Masukkan nih. 4 kali 4 dikurang 4 kuadrat. Berapa? 4 kali 4, 16. 4 kali kuadrat, 16. Hasilnya 0. Kita cari limit kanan. Kita lihat. Limit kanan. Limit X menuju 4 plus. Dari fungsi X adalah limit X menuju 4 plus. Artinya apa nih? X besar dari 4. Betul enggak? Iya, Pak. 8 minus Besar 4 2X. mana? Besar 4 ini ada 8. 8 kurang 2. Kurang 2X. Ya, kita masukkan sini. 8 kurang 2 kali 4. Kali 4. 8 0. dikurang 2 kali 4, 8, 0. 0. Apa yang terjadi? Ternyata limit kiri, ini limit kiri, Dan kanan. sama dengan limit Kanan. kanan. Ya. Fungsi X. Akibatnya apa? Akibatnya fungsi X continue, ya, continue di X sama dengan 4. Nah, kan yang menuju 4 tadi kan? Sama dengan 4 di sini kan? Jadi fungsi X-nya continue di X sama dengan 4. Ini tanya, selidiki ke kontinuan fungsi. Jadi ternyata fungsi X-nya continue di X sama dengan 4. Sudah jelas? Jelas, Pak. Halo? Jelas, Pak. Iya, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Nah, ini harusnya itu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Yang lain? Ini belum saya save ya. Nanti takutnya kalau enggak save enggak tersimpan, hilang. Ini saya kirim ke WA grup Anda dan juga videonya nanti saya Boleh, upload Pak. di rumah ya. Enggak bisa sekarang, kalau ini selesai bisa saya kirim langsung, tapi videonya cukup lama. Tunggu dulu di apa namanya? Di WhatsApp. LMS. apa namanya? Di recording dulu, ya recording cukup lama tuh selesai. Sudah itu nanti saya upload ke YouTube. Link YouTube-nya yang saya kasihkan. Ya, Baik, Anda Pak. tinggal. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya mau Oh ya, Anda tanya. pelajari dari sini ya. Ini juga bisa. Coba saya tunjukkan Anda. Mana? Pak, Ya, silakan. mohon izin tanya. Ya, silakan. Tadi dikatakan continue itu ketika limit kiri dan kanan itu sama atau dia itu jawabannya 0? Nah, begini. Bukan 0, sama. Ada dua macam. Kalau tidak ada harga batas, begini. Saya tunjukkan Anda ya. Tuh. Jadi kalau ada soalnya, apakah fungsi X continue di X sama dengan 2, misalnya. Ya, yang pertama adalah fungsi 2 itu ada.
Ini X sama dengan 2 kan? Kita masuk cari fungsi 2, kita cari ada. Kalau fungsi 2 itu tidak ada tuh contoh 0 per 0 tak tentu. Seperti hingga tak tentu, ya kan? Bentuk 0 per 0 bentuk tak tentu, ya kan? Di fungsi 2 ada, kedua adalah limit. Kalau menuju 2, X menuju 2 dari fungsi X juga ada. Ketiga, syarat kedua ini sama nilainya. Jadi limit syarat kedua sama dengan syarat pertama. Jadi limit X menuju 2 dari fungsi X nilainya sama dengan fungsi 2. Ini yang terakhir tadi, ingat enggak? Fungsi X dengan fungsi 1, ingat tadi? Yang soal nomor 3 tadi. Ini continue itu ini. Ya. Untuk yang tidak ada agak batasnya. Tetapi kalau ada agak batas, kita contohkan nih. Jadi kalau fungsi X, misalnya, fungsi X itu terbagi atas 2, sini. Ini kita namakanlah A, nilainya ini B, misalnya. Ini X untuk besar. Besar sama dengan 3. Ini X kecil dari 3. Ingat tadi, kalau ini 3, sebelah kiri kecil dari 3, sebelah kanan besar dari 3. Yang sama dengan siapa nih? Besar ya. Tergantung soalnya. Nah, pertama kita cari yang sama dengannya. Yang sama dengan mana ini kan? Berarti yang pertama kita cari fungsi X sama dengan 3 ini kan? Fungsi 3 tuh ada enggak? Ya. Fungsi 3-nya ini kan? Sama dengan A. Bukan sama dengan A, tapi dia masukkan nanti ini ya ada, penting ada. Yang kedua kita cari limit kiri. Limit kiri ini 3 min dari fungsi X itu ada. Ada. Kemudian limit kanan X menuju 3 plus, ini min ya. Min ini plus. Fungsi X juga ada. Dua-dua ada, tapi nilainya harus sama. Limit kiri dari fungsi X itu sama dengan limit kanan. Pak, limit kiri dengan limit kanan itu harus sama ya Pak? Harus sama dan sama dengan fungsi 3. Oh, berarti Harusnya. di latihan Yang tugas daerah personal sama dengan, 1 saya sama salah dengan. ini Pak. Hah? Di latihan tugas personal 1 saya salah hitung. Pak. Oh gitu. Ya. Ini sama, juga harus sama dengan ini, fungsi yang 3-nya ada. Seperti syarat yang di atas tadi. Limit fungsi X sama Boleh dengan saya fungsi... bilang untuk limit kiri dan limit kanan terkait fungsi nilainya harus sama. Berapapun ya, nilainya itu harus sama. nilainya, entah itu fungsi 2 atau 3 dan seterusnya ya Pak. Ya. Ya, limit fungsi kiri sama dengan limit kanan sama dengan fungsi 3 yang ada semua nih. Nah, baru ini dikatakan fungsi X continue di X sama dengan 3. Continue di X sama dengan 3. Ya, itu penting kan itu. Oke? Oke Pak, note Pak. Sudah jelas ya? Terima kasih. Contohnya misalnya seperti itu yang perlu diketahui ya. Kemudian oh ya, saya mau tunjuk Anda bisa lihat di webnya. Saya buka webnya ya. Tadi sudah buka. Share ya, ini stop share. Oh ini tadi sudah belum di save. Save dulu ya. Sorry. Nanti hilang ya. Kita save dulu. Aman, supaya aman dulu. Di save, ini putar-putar. Ya. Kemudian perlu diketahui bahwa materinya ada ya di materi lengkapnya yang dibuat oleh bukan saya tapi dibuat oleh dosen pembuatnya, disebut apa SMS apa SM apa namanya, subjek materi apa ada ya, nah, pembuatnya lah, kata lain pembuatnya. Oke, nah ini sebentar. Ini. Kemana dia yang ini?
Bukan, sorry. Kok nggak ada ini ya? Sorry, stop share ya. Kita stop share-nya. Kemudian kita ini. Nah, nih, sorry. Kita share dari sini ya. Sekarang sudah lihat, ini LMS-nya. Di LMS. Sudah Pak, sudah terlihat. Saya lihat ya. Saya buka dari dashboard. Nah, ini kok ada ini. Ini dashboardnya. Kebetulan saya ngajar nih ada yang Anda nih dosen 1-2 yang saya, yang lainnya sebagai dosen 2. Ini buka LMS-nya, diklik sini ya. Diklik LMS-nya. Nah, di sini Anda ada topik kan. Halo? Di topik ini ada materinya nih. Ini Anda pelajari di sini sebenarnya juga bisa. Ya, atau dari web saya juga bisa. Berbeda isi ya pasti. Nah, buka ini, Anda lihat sini ada nih topiknya kan. Season 2. Primarities ini kan. Nah, ini terangkan apa aja ini. Kemudian ada videonya. Ya, bisa Anda tonton sini videonya. Ya. Terus ini Anda bisa download ini. Download main materialnya dan lesson note-nya. Ya. Untuk yang season 2, season 3 juga ada nanti. Begitu dan seterusnya. Oke, dari topik itu Anda bisa ya, dari topik ini Anda bisa menemukan. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Jelas, Pak. Oke. Halo, iya Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau salah ini yang saya kirim ke Anda ya. Yang saya kirim ke Anda itu Jelas, Pak. letter note-nya kalau nggak bisa Jelas, saya Pak. kasih link-nya. Ya. Oke, sekarang dari ini menu, saya absen sekarang. Harus absen satu-satu, attendant. Kehadiran. Kehadiran ini ada nilai kehadiran ya. Jadi harus Anda entry attendant. Nah. Jadi kalau tidak ada, ini nilai Anda berkurang. Sekarang tanya, Salma Salsabila ada? Ada, Pak. Ya. Taruli Simangunsong. Taruli ada? Hah? Halo Taruli, nggak ada? Nggak ada. Ini Ada. nggak ada ini. Hah? Ada Tadi nggak? ada, Pak. Ada, oke. Cecep, Denis, Cecep ini yang komtinya ini ya, yang bantu bikin webnya, WA salah. Utari? Hadir, Pak. Ada. Taufik? Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Suci Wulandari? Hadir, Pak. Fakri Tauzi? Hadir, Pak. Ini saya sudah bikin hadir semua, tapi kalau tidak ada, saya contengnya dibuka ya. Fakri Fauzi? Hadir, Pak. Hadir. Kevin Novaldi? Hadir Pak. Anissa Marwa Fauziza? Anissa? Ada? Ada, Pak. Ada. Ada. Hadir. Yulianto Oktaviana Suala? Yulianto? Nggak ada ya? Yulianto nggak ada? Salat Halo. kali, Pak. Ada tadi. Yurizal Firmansyah Putra Pradana. Ya. Banyak nggak ya? Yusman Fitrianto? Ada Pak. Habib Zulfri? Habib Budi Untoro? Hadir, Pak. Yuliana Wijayanti? Yuliana? Nggak ada. Tito Aprianto Nugroho? Hadir, Pak. Hadir. Baik. Hanif
Abdul Qadir. Oke. Tadi apa? Hanif ya. Hadir Pak Habib, Rahayu Pak. Cahaya Puspa Taning. Hadir, Nah. Pak. Azara Salima Kamila. Hadir, Pak. Baik. Devani Vigilia Poli. Hadir, Pak. Oke. Marjalika Naval Ramadhani. Ya, hadir Pak. Andri Prastio. Hadir, Pak. Freddy Darmawan. Hadir, Pak. Banyak juga ya. Banyak yang masih Alif. terkendala terkait email BINUS, Pak. Oh gitu. Oke, oke. Alif Zaki Tiana. Hadir Alif. Pak. Muhammad. Hadir. Nah, sudah hadir langsung. Herwan Fitrawan. Ya, hadir, Pak. Dimas Nasrul Iksan. Hadir, Pak. Muhammad Abista. Sandi. Hadir, Pak. Ya, Hadir, Pak. Sandi Pradana. Oke. Hadir, Pak. Jadi hadir ya. Baik. Nah, ini attendance day. Ini materinya tadi kita tentang limit kiri, limit kanan jadi ya. Limit Iya, Pak. kiri Ya, Ya, Pak. Pak. dan limit kanan. Dengan continue, Pak. Oh ya, kontinuitas ya. Kontinuitas itu namanya. Continue atau discontinue. Kontinuitas. Oke, ada Limit lagi tak tadi hingga, apa? Limit tak hingga. Limit apa, bentuk tak tentu, ya enggak? Bentuk tak tentu. Yang tadi bentuk tak tentu itu 0 per 0, tak hingga, tak hingga, ya. Yang Iya, ada benar. tiga tipe. Ternyata udah semua. Ya, itu aja. Ini harus saya copy. Kemudian masuk ke sini. Submit. Oke. Ini jam keduanya entry lagi. Oh, dianggap 2 kali ya? Oke. Sudah ini ya. Close lock lesson. Ada session lognya? Nggak ada ya? Itu di bawah ada close. Di bagian Ada. bawah, Pak. Nih, close. Iya, Pak. Sudah ya ini? Ini kok Harusnya. masih kok diminta lagi ini? Coba di refresh, Pak. Hah? Kok ada yang minta lagi tuh? Kemarin juga waktu itu kemarin seperti itu juga. Ya. Session. Oh, sorry. Ini di atasnya apa nih? Attendance list Attendance. sudah. Close sudah ya. Ini close. Jadi sudah ya. Oke. Udah, Pak. Ada yang mau tanya lagi? Oh, ini saya tunggu dulu. Ini saya tutup dulu ini ya. Apa namanya?